Jadi kalau orang hidup dengan iman, maka dipastikan orang ini hidup tanpa kebimbangan. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, dosa. Dosa tetap menuju dan membawa orang ke dalam maut. Memang ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Dosa yang tidak membawa maut itu dosa apa? Dosa yang membawa maut itu dosa apa? Dosa yang membawa maut adalah dosa yang gak disadari sebagai dosa. Dosa yang tidak diselesaikan. Dosa yang tidak diputus dari hidup kita. Itu pasti ujungnya membawa maut. Jadi dosa yang tidak membawa maut itu dosa apa? Dosa yang segera diakui. Jadi orang beriman hidup tanpa kebimbangan. Jadi kalau orang bimbang sama dengan hidup tanpa iman. Kan jelas ayat ini. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan, berarti kalau meminta dengan iman itu lepas dari yang namanya si bimbang. Berarti kalau orang masih hidup dengan kebimbangan, itu tanda dia tidak sungguh-sungguh berdiri dalam iman. Kalau kita bimbang, seringkali kita anggap itu mah biasa. Karena kelihatannya kan yang namanya bimbang kan semua orang kan mengalami itu. Iman itu gak bisa dikompromikan dengan istilah manusiawi. Gak bisa. Iman harus mempengaruhi yang bernama kemanusiawian kita. Iman harus di atas hukum kemanusiawian. Iman harus lebih tinggi dari hukum keduniawian. Dan kita nggak bisa kompromi dalam hal ini. Saya dan saudara sudah harus lebih jeli memperhatikan rubah-rubah kecil yang merusak iman kita. Zaman sekarang hidup tanpa iman itu sama dengan menceburkan diri ke dalam lumpur hidup. Nggak ada lagi yang kita bisa andalkan sekarang. Dalam ayat yang kedua tadi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Jadi pencobaan yang kita hadapi sekarang ini adalah kita harus anggap ini sebagai suatu kebahagiaan. Jadi apapun yang terjadi, itu kita harus lihat sebagai jalan kebahagiaan menuju kepada kebahagiaan yang lebih tinggi lagi. Karena semua itu adalah ujian terhadap iman. Jadi semua apa yang terjadi itu adalah ternyata ujian terhadap. Kenapa iman perlu diuji? Satu, alasan mengapa iman harus diuji. Supaya kelihatan kualitasnya. Jadi semua pencobaan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu justru adalah mengukur bagaimana kualitas iman kita. Jadi saya dan saudara akan nampak, akan kelihatan orang beriman atau tidak ketika diperhadapkan kepada yang bernama ujian iman yang disebut sebagai pencobaan. Karena apa? Ternyata semua berbagai-bagai pencobaan itu adalah ujian terhadap iman. Dan kalau iman kita teruji, maka yang timbul adalah ketekunan. Jadi orang nggak akan mungkin bisa jadi anak Tuhan yang sempurna kalau tidak hidup dalam ketekunan yang matang. Sehingga kita disempurnakan. Kita terus bertumbuh ke arah dia sebagai kepala. Kalau dia nggak punya ketekunan dan ketekunannya tidak sampai menghasilkan buah yang matang, gak akan pernah hidupnya disempurnakan. Kalau hidup saudara dan saya tidak disempurnakan, maka iblis sudah siap untuk menerkam. Dan ingat baik-baik, hanya mereka yang tersembunyi di dalam Kristus yang gak bisa disentuh oleh setan. Karena tersembunyi. Kenapa mereka tersembunyi? Karena mereka hidupnya disempurnakan. Lewat apa? Lewat ketekunan yang telah berbuah matang dalam hidupnya. Oleh karena imannya tahan uji. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hikmat. Jadi yang membuat iman itu jadi tidak tahan uji ketika menghadapi berbagai-bagai pencobaan adalah kekurangan akan hikmat. Dan hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat surgawi. Bukan hikmat dunia. Iblis akan menyerang pikiran kita. Makanya kita perlu hikmat. Hikmatlah yang akan mematahkan semua intimidasi setan. Yang akan merontokkan semua panah api dari si iblis. Itu sebabnya saya dan saudara harus belajar firman. Tapi setelah itu saudara butuh hikmat. Supaya jangan sampai kita hidup dalam kebimbangan. Karena begitu kita hidup dalam kebimbangan, kuasa Tuhan akan berhenti bekerja di dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dengan iman. Hikmat itu. Karena dalam ayat 5, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tapi memintanya dengan iman. Oleh sebab itu sekali lagi, melawan kebimbangan ini adalah hikmat. Pengertian. Makanya sekali lagi, harus dengar firman yang benar. Harus mengerti firman dengan benar. Supaya apa? Iblis jangan berhasil menaruh benih kebimbangan itu di dalam hidup kita. Matius 14. Ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Segera Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus. Terus memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, ya, mengapa engkau bimbang? Ternyata kebimbangan itu adalah akibat dari kekurang percayaan. Matius 17 ayat yang ke-17. Maka kata Yesus, ya, hai kamu angkatan yang tidak percaya, ya, dan yang sesat. Dia berkata kepada siapa? Murid-muridnya. Pertanyaan saya, murid-muridnya ini percaya nggak sama Yesus? Percaya. Sama kayak kita. Percaya sama Tuhan Yesus. Percaya nggak sama Tuhan Yesus? Tapi dalam praktek hidup kita sering kurang percaya. Jadi kurang percaya sama dengan tidak percaya. Karena kalau kita percaya baru kita disebut orang percaya. Kalau kurang percaya, walaupun mereka murid, terus? Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Iya, terus 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Jelas, jadi siapa yang Yesus katakan angkatan tidak percaya? Murid. Tapi masuk angkatan yang tidak terus? Dan yang sesat. Angkatan yang tidak percaya dan yang sesat terus? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Lihat loh, ternyata angkatan yang tidak percaya dan yang sesat itu tinggal sama Tuhan loh. Gila loh ya, lihat saya. Udah bersama Tuhan aja bisa sesat loh, apalagi di luar Tuhan. Apalagi nggak bersama Tuhan. Loh, jelaskan berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bersama Tuhan nggak? Tinggal dengan Tuhan nggak? Ya. Tapi mereka angkatan apa? Tidak percaya. Sama dengan? Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hei kamu orang yang kurang, mengapa engkau? Jadi si bimbang itu karena kurang? Katakan amin. Ternyata orang yang kurang percaya itu tadi dalam ayat 20 Matius 17. Ia berkata kalau mereka karena kamu kurang. Ternyata kurang percaya sama juga dengan tidak percaya. Ayat 17. Bukankah si kurang percaya ini tadi juga orang yang sama di ayat 17? Jadi tidak percaya sama dengan kurang. Sama juga dengan angkatan yang sesat. Walaupun bersama dengan Tuhan. Haleluya. Maka jangan main-main lagi dengan yang namanya roh kebimbangan. Maka kita harus minta hikmat dari Tuhan. Dan memintanya dengan iman.
Dan jangan sampai kebimbangan itu datang akibat dari kekurang percayaan. Dia tidak lagi hidup dengan iman, dengan perkataan Tuhan, tapi sudah perasaan. Jadi ternyata apa yang membuat dia takut? Perasaannya. Hati-hati loh. Perasaanmu bisa menghancurkanmu. Perasaanmu bisa menenggelamkanmu kalau engkau tidak berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Lalu ayat 31, perhatikan. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Amin. Dan kenapa Yesus mengulurkan tangannya? Karena apa? Petrus menyadari keadaannya yang sudah tenggelam. Saya berdoa biar kita semua bisa sadar kalau iman kita udah mulai tenggelam. Jangan sampai udah tenggelam, saudara masih merasa berjalan di atas air. Itu yang bahaya. Jangan sampai udah tenggelam rohaninya, tapi masih merasa rohani. Sadarilah keadaanmu. Jika engkau sudah mulai hidup dengan perasaan, tidak lagi dengan iman, dengar, engkau sedang tenggelam. Lalu tadi ayat 30, begitu Petrus tenggelam, mulailah ia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Begitu kita mulai rasakan, kita tidak lagi ditopang oleh kuasa Tuhan dalam langkah iman kita. Harusnya kita segera berteriak, berseru kepada Tuhan. Begitu engkau mulai rasakan posisi rohanimu tidak lagi seperti yang baru kau alami, mulai ada penurunan, berteriaklah minta tolong. Saudara harus action. Nggak bisa meratapi nasib. Jangan tenggelam dalam kepahitan. Jangan tenggelam dalam kekecewaan. Jangan tenggelam dalam sakit hati. Tapi bangkitlah karena perkataan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Biar apa? Biar kita beroleh ketekunan. Supaya kita akhirnya jadi sempurna. Kalau kita penuh hikmat, tidak hidup dengan perasaan, takutlah ia. Harusnya berita iman membuat kita semua bangkit karena perkataan Tuhan. Percaya akan kuasa Allah yang dahsyat. Jangan izinkan apapun yang membuat engkau merasa takut dalam hidup ini. Selain hanya takutlah akan Allah. Hiduplah dengan iman. Maka engkau akan lihat kuasa kebangkitan itu menyertaimu. Haleluya. Jadi waspada dengan kebimbangan. Jadi takut adalah musuh iman paling berbahaya. Jadi bagaimana supaya kita bisa bebas, tidak akan bermain perasaan yang membuat kita takut ketika mendengarkan sesuatu berita yang menakutkan. Lihat saya, jangan melihat kepada persoalan itu. Tapi lihatlah Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari persoalan dan masalah hidup kita. Berbagai-bagai pencobaan boleh datang. Berbagai-bagai masalah boleh kita alami, kita hadapi dalam hidup ini. Tapi tetap konsen melihat Tuhanku terlebih besar. Kuasanya terlebih besar. Katakan haleluya. Haleluya. Markus 11, 23, 24. Ya. Aku berkata kepadamu, Terus? sesungguhnya Aha. barang siapa berkata kepada gunung ini, Kalau siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, iya, asal tidak bimbang hatinya. itu dia. Yang penting gak bimbang. Jangan sampai kurang percaya. Haleluya. Pokoknya hatinya gak bimbang. Dahsyat ya. Jadi kalau engkau berkata kepada gunung ini, ya, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal apa? Tidak bimbang hatinya. Tengking tiap hari kebimbangannya. Makanya waspada dengan apa yang kau dengar, apa yang kau rasa di hidup ini. Ingat loh, waspada dengan tiupan angin.
Tiupan angin itu bicara apa? Berita dan pengajaran, informasi. Bukan masalahnya gunung itu terlalu berat untuk beranjak dan pindah. Bukan itu persoalan. Persoalanmu bukan karena penyakit itu terlalu berat dan tidak mungkin lagi disembuhkan. Tapi pertanyaannya, persoalannya ialah hati yang bimbang. Paham sampai di sini? Tuhan bilang asal tidak bimbang. Pokoknya nggak bimbang aja, beres. Kamu nggak usah pikirin gimana caranya gunung itu beranjak. Nggak usah pikirin gimana caranya gunung itu pindah dan tercampak ke dalam laut. Karena itu nggak di luar nalar kita, di luar akal sehat kita, betul nggak? Persoalannya sekali lagi bukan soal gunungnya nggak bisa pindah, tapi persoalannya di kebimbangan. Gila loh kebimbangan ini. Mencicikkan. Kita harus lihat kebimbangan ini adalah hal yang mencicikkan. Jadi kita nggak akan pernah lagi bertoleransi dengan ini. Amin. Jangan kurang percaya, apalagi tidak percaya. Jangan memilih jalan sesat. Jangan merasa-rasa, tapi pegang perkataan Tuhan. Katakan amin. Terus bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Yes, jadi percayalah apa yang kau katakan terjadi. Makanya sekarang mulailah berkata-kata yang positif tentang dirimu. Ucapkan masa depan yang penuh cerah di hidupmu. Bilang begini, kalau engkau seorang anak gadis, saya akan menjadi wanita yang diberkati Tuhan. Saya akan menjadi wanita yang akan ketemu pasangan hidup yang pas, super ideal. Karena itu, aku berkata kepadamu, terus, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Terus, percayalah, jangan ada bimbang. Katakan amin. Jangan pakai rasa-rasa karena tiupan angin. Terus, bahwa kamu telah menerimanya. Kamu telah menerimanya, itu namanya iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari yang kita tidak lihat. Terus, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu akan diberikan kepadamu. Makanya saudara kalau sakit bilang saya sudah sembuh. Mana haleluyanya. Saudara akan selalu bilang saya tidak akan ada penyakit kanker. Saya tidak akan mati muda. Saya akan jadi anak Tuhan yang akan mencapai puncak destiniku. Saya akan hidup dengan seluruh perkataan Tuhan di hidupku. Dan semua janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupku. Ucapkan itu tiap hari.